Halo, assalamualaikum. Pagi-pagi lebih natural karena belum mandi. Oke, kita lanjut cerita sebelumnya ya. Jadi waktu itu sore sekitar jam 4 saya pulang kuliah. Saya memang mau jemput mantan pacar saya, sekarang istri saya. Jadi waktu itu saya mau ke arah pengeteman angkot waktu itu. Pas saya di jembatan itu ada yang nanya ke saya, kamu malam lewat sini nggak? Sambil menodongkan senjata tajamnya ke perut saya yang di depan. Tapi saya kan gerakannya begini, tas. Tapi di belakang nancep di punggung saya tuh pisau. Saya nggak bisa apa-apa dan lemas sampai ke dengkul-dengkul. Dan terus di depan ada lagi. Ini bukan orangnya bang. Di belakang ada 5 orang itu. Akhirnya saya di situ ada yang nyeletuk dari belakang. Udah bang, lempar aja ke kali. Astagfirullahaladzim. Saya tambah lemes, tambah lemes, tambah nggak karu-karuan. Akhirnya satu orang yang bilang, udah kita interogasi aja, bawa ke sana. Ya waktu itu Giant itu masih ke sana, arah yang mau ke tol itu masih belum dibangun apa-apa itu. Dan akhirnya saya diinterogasi di tengah jalan, tengah-tengah jalan tuh yang itu. Jadi ada 10 orang, satu orang yang memang kayaknya dia ketuanya, dan semuanya berbadan tegap kayak tentara gitulah, semua cepat. Dan yang satunya lagi itu orangnya kecil ya, kayaknya dia pemimpinnya itu di situ, ketua gengnya istilahnya lah. Dia datang nemuin saya, ayo kita interogasi dia. Kebetulan waktu itu saya bawa tas ya, tas ransel. Saya di situ dikelilingin tuh, saya di tengah-tengah. Itu perasaan saya berkecamuk ya, antara hidup dan mati. Dan saya berdoa juga kadang-kadang nggak jelas, nggak konsen lah berdoa. Tapi saya ingat sama ibu saya, ya Allah mohon doain saya ibu, mudah-mudahan saya selamat gitu, dalam hati kecil saya itu. Akhirnya siang ketua gengnya itu nanya ke saya, izin Dek, saya sebenarnya nggak langsung eksekusi kamu, tapi saya tanya kamu dulu, saya interogasi kamu dulu. Takutnya saya kena karma, makanya anak buah saya itu nanya kamu dulu. Kamu pernah lewat sini nggak malam? Dan saya ceritain ya, katanya dia bilang. Waktu tadi malam tuh anak bos saya lewat sini dan digebugin abis sampai masuk anfal ke rumah sakit. Makanya saya tanya, Ade itu ciri-cirinya sama dengan Ade, pakai jeans robek-robek, pakai tas, gondrong dan kurus, dan jalannya juga agluk-agluk gitu. Dan sama persis. Dalam hati kecil saya, hati kecil saya, bisa sama begini, saya bilang gitu. Akhirnya dia bilang gini, dan dia kesingkap itu bajunya. Ternyata dia bawa si bongkok. Saya tambah lemes saja. Saya mau kencing malu lah, kencing di celana malu, masa jawara kencing di celana. Akhirnya dia tanya, buka tasnya. Buka tas saya. Memang kebetulan saya waktu itu bawa buku-buku besar, buku-buku ditumpuk segini nih. Jadi yang tebel-tebel. Wah ini bener nih anak kuliahan. Lihat KTP aja, lihat Sinuk lahirnya Jakarta kan, Jakarta, daerah Jakarta. Wah dia mulai dia berpikir panjang. Wah kayaknya bukan nih bang. Ya bukan, kita lepas aja ya. Yaudah kita lepas aja. Itu hati saya plong. Alhamdulillah saya gak diapa-apain. Itu pengalaman saya yang sangat berharga. Akhirnya saya udah masukin tas kamu, masukin dompet kamu. Kamu mau kemana? Saya mau jemput pacar saya di Keranji, saya bilang. Ya udah, anterin bang. Dianterin tuh yang sama yang tinggi besar tuh ke angkot itu. Itu dalam perjalanan saya, ya Allah, ini doa ibu. Makanya kita harus selalu mendoakan ibu kita, karena ibu kita juga pasti mendoakan kita. Dan itu saya selamat, alhamdulillah, syariatnya ibu saya doain saya. Kalau enggak mungkin saya udah dijeburin di kali. Dan semenjak itu saya tidak pernah lagi memakai celana panjang sobek-sobek, udah gak pernah.
Dan saya juga potong rambut saya jadi pendek supaya aman. Itu aja cerita singkat saya. Semoga menginspirasi semuanya bahwa kita punya kemampuan, punya keahlian, atau punya sesuatu yang memang kita punya, jangan sekali-sekali ditonjolkan, apalagi membuat kita sombong. Habis kita kalau sombong. Ya seperti saya itu. Oke, gitu aja dari saya. Jadi tawadulah, merunduklah. Padi semakin berisi dia semakin merunduk. Kita juga sama. Oke, gitu aja ya. Assalamualaikum.